Halo, shalom guys, apa kabar? Guys, saya senang ketemu kamu di sini. Semoga kamu sehat dan dalam keadaan yang baik diberkati Tuhan. Amin. Guys, video ini memang berdekatan dengan Paskah ya. Tapi video ini bisa didengarkan kapan saja. Gak selalu di momen Paskah. Guys, kemarin Jumat Agung kita merenung, kita merayakan, atau lebih tepatnya mungkin memperingati ya, bagaimana penderitaan Yesus, ya kematian Yesus. Nah, besok kita akan menikmati atau merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Guys, maut aja nggak bisa menahan dia. Dia adalah satu-satunya orang yang hidup lagi dari kematian dan langsung naik ke surga dengan fisiknya. Hidup-hidup naik ke surga. Banyak sih ya orang mati hidup kembali, dibangkitkan, mungkin dapat mujizat, tapi kan dia mati lagi. Tetapi tidak dengan Yesus. Amin. Dia hidup lagi dari kematian, lalu dia langsung naik ke surga. Nah guys, Kamis malam yang lalu, ya jadi 2 hari yang lalu malam, saya sendirian, saya merenung bagaimana pengorbanan Yesus guys. Saya merenung, tiba-tiba nggak terasa air mata saya ini turun. Ya, saya begitu terkesan, terkagum-kagum buat kebaikan Tuhan guys. Ya. Nah, guys, di sesi ini saya pengen mengajak kita semua, ayo dekat Tuhan. Ini adalah judul video renungan yang akan saya bawakan guys. Yuk dekat sama Tuhan. Guys, saya mau tanya, untuk apa sih Tuhan yang gak kekurangan apa-apa itu rela turun jadi manusia terbatas? Awalnya lahir jadi bayi yang sangat terbatas. Lalu dia tumbuh besar ya. Dia menderita. Dan menderitanya luar biasa loh guys. Bener gak? Luar biasanya itu dia dikhianati sama murid-murid yang dekat sama dia. Yang setiap hari berjalan bersama dengan dia. Pelayanan bareng. Makan bareng ya. Lalu dia juga ditelanjangin guys. Dipermalukan. Dikasih mahkota duri yang nusuk kepalanya hingga berdarah. Dicambukin. Diolok-olok. Diludahin. Ya. Lalu dia mati tergantung di kayu salib dengan sangat hina. Pertanyaan saya guys, Tuhan lakuin itu semua buat apa sih? Coba mikir sebentar yuk, buat apa ya? Kita renungkan sebentar yuk. Dia melakukan sedemikian luar biasa itu loh, untuk apa? Tahu nggak guys, untuk apa? Untuk supaya dia bisa dekat kembali dengan kita. Amin. Ya, sebab dulunya manusia kita ini terpisah dari Allah, jauh dari Allah. Karena apa? Karena dosa. Allah itu kan maha kudus. Manusia itu ketika jatuh dalam dosa nggak bisa nyambung lagi. Ada jarak kan, ada dosa. Sepertinya lagi saya nggak mau kehilangan anak-anakku. Saya nggak mau kehilangan umatku. Aku harus turun membuat penyelamatan. Aku mau sambung lagi hubunganku dengan manusia ciptaan yang aku kasih. Dan dia rela melakukan itu semua guys. Supaya hanya nyambung dengan kita. Connect dengan kita. Jadi saya berani bilang gini guys. Tuhan begitu menginginkan hubungan dekat dengan kita. Sampai-sampai dia rela menderita dan mati. Supaya itu nyambung kembali. Supaya kita dekat kembali dengan Allah. Pertanyaannya, apakah saudara itu benar-benar pengen dekat dengan Allah atau enggak sih? Secara pribadi. Kadang kita ini merasa nggak butuh Allah guys. Padahal gini kebenarannya. Bayangin ya. Allah itu sebenarnya nggak butuh dekat sama kita. Karena dia Allah nggak kekurangan apa-apa. Betul ya? Dia nggak butuh kita. Tapi dia pengen deket kita. Yang aneh adalah manusia itu sebenarnya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia butuh Tuhan. Tetapi dia nggak ingin.
Bahasa Yunaninya geblek. Oh, kasar ya. Ya nggak apa-apa ya, kasar dikit ya, supaya kita ini lebih paham. Amin. Ya, kalau orang manusia ini, saudara dan saya ini, merasa nggak butuh Tuhan, itu geblek, saudara. Kita bilang di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita ini lemah. Woi, kita butuh dekat Tuhan. Kita butuh connect dengan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak bisa hidup jauh-jauh dari Tuhan. Kita akan lemah. Ya, kita akan lemah. Guys, kamu masih percayakan bahwa Tuhan kita itu masih berbicara kepada kita? Dia bisa ngomong, guys. Percaya? Percaya ya? Jangan percaya kebohongan iblis kalau Tuhan nggak berbicara sama kita lagi. Ya, dia itu disebut Bapak kita. Saya nggak percaya kalau Bapak sama anak nggak pernah ngomong diem-dieman. Ya, katanya hanya lewat Alkitab. Sudah selesai. Terus Tuhan nggak ngomong lagi gitu, mulutnya ditutup gitu. Saya sih nggak percaya, guys. Saya masih percaya Tuhan masih berbicara kepada kita anak-anaknya. Dia itu pribadi, guys. Dia itu hobi, suka, pengen banyak ngobrol sama kita anak-anaknya. Amin. Dia bukan benda mati. Dia pribadi. Jangan membatasi Tuhan. Ya. Dia pengen berbicara kepada kita. Nah, lalu guys, satu kali ketika saya sibuk dengan urusan saya sendiri dan urusan pelayanan loh, saudara. Ya, kalau dihitung-hitung kesibukan saya waktu itu adalah kesibukan mayoritas pelayanan. Tapi seperti saya melakukan kepada Tuhan ya, pelayanan. Saya kaget, saudara. Tuhan ngomong gini. Nah, jangan sibuk. Sini loh, duduk dekat aku. Aku pengen dekat kepadamu. Waduh, saya kaget. Tuhan malah, udah gak usah sibuk pelayanan. Jangan terlalu sibuk pelayanan. Sehingga kamu kehilangan waktu duduk dekat dengan aku berdua. Tiba-tiba saya ingat firman Tuhan ini, guys. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ya, suka muji Tuhan, suka beribadah. Padahal hatinya jauh daripadaku. Oh my God. Padahal hatinya jauh daripadaku. Guys, saya mau bilang gini. Pelayanan itu harus. Saya selalu orangnya dukung orang, ayo pelayanan. Ayo pelayanan. Ya. Lalu saya juga mendorong setiap orang beribadah dong. Betul nggak? Ibadah dan pelayanan memuji Tuhan itu penting. Tapi yang mau diingatkan firman Tuhan adalah oke, luarnya oke. Tapi pertanyaan dalamnya dekat gak sama Tuhan? Hatimu dekat gak sama Tuhan? Ya, bagi Tuhan saya berani bilang hubungan dekat sama Tuhan itu jauh lebih penting daripada pelayananmu. Daripada datang ke gereja ibadah. Pelayanan itu penting. Ibadah itu penting. Tapi ternyata yang lebih penting adalah yaitu hubungan dekat kamu dengan Tuhan. Kenapa? Karena gini guys. Kamu tahu nggak? Orang-orang di zamannya Yesus. Yang mereka terlihat paling rohani. Paling getol beribadah. Ya, ini tebak ya. Ya. Apa ini? Tali sembayangnya panjang-panjang. Ya. Ada topi buat ibadah gitu ya. Jubahnya wah luar biasa. Beda dari jemaat yang lain. Sehingga jemaat lihat ini nih. Paling rohani nih. Setiap hari di sinagoge nih. Ya, mereka ahli kitab. Ya. Mereka kalau duduk
di depan di ibadah itu, ya, terhormat. Siapa? Ya, ahli Taurat dan orang Farisi yang luarannya kelihatan keren, kelihatan rohani, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena gini guys, ketika Mesias datang, dia nggak ngerti, nggak mengenal hatinya Tuhan. Sehingga saya berani bilang gini, ternyata orang yang terlihat rohani seperti orang Farisi dan ahli Taurat, mereka adalah orang-orang pertama pengen menyalibkan Yesus, betul? Oh my God, ironi banget. Ironi banget. Harusnya mereka yang paling mengenal Tuhan. Karena mereka ini pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan di sinagoge, di gereja, bisa dikatakan gitu. Tapi ternyata mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka sibuk pelayanan. Tapi hatinya tidak mengenal Tuhan. Hatinya jauh daripada Tuhan. Dan kamu tahu guys, orang-orang seperti ini adalah orang yang paling dibenci Yesus. Betul? Dalam satu perikop Tuhan mengatakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. 7 kali guys. Bayangin. Tuhan gak suka sama orang-orang munafik seperti ini. Ya rajin ibadah, rajin pelayanan. Tapi padahal dikatakan hatinya jauh. Seperti gini, lah buat apa mas? Kira-kira gitu dong. Benar gak? Menyakitkan ya, kayaknya ya. Yang Tuhan pengen kehendaki guys, adalah engkau dekat dengan Tuhan. Hatimu dekat dengan Tuhan. Kamu tahu gak? Di Alkitab, ada satu orang, yang Tuhan gak bisa move on guys. Tuhan selalu ingat-ingat orang ini terus dari zaman ke zaman. Padahal orang ini sudah mati lama. Tuhan ngomong gini kira-kira. Ketika ada yang muncul yang hebat, manusia hebat ya. Tuhan lihat gini, bagus sih. Tapi nggak seperti hambaku yang itu tuh. Muncul lagi, bagus sih. Tapi nggak seperti hambaku yang itu. Bagus sih. Tapi nggak seperti hambaku yang ini nih. Padahal orang ini sudah mati lama. Tapi Tuhan gak bisa move on. Dia begitu terkesan yang dalam kepada orang ini guys. Kamu tahu siapa orang ini? Ya, Daud. Terlepas Daud pernah melakukan dosa. Setiap orang pernah melakukan dosa. Tapi kita mau belajar dari hal yang positif dari seorang tokoh Daud ini. Amin. Ya. Tuhan gak bisa move on dari Daud. Kenapa? Karena kamu tahu gak guys? Kesukaannya Daud itu adalah duduk dekat Tuhan. Dia bilang apa? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Di pelataran doang. Itu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Di tempat yang lain yang indah manapun itu nggak sebanding dengan hanya di pelataran Tuhan. Apalagi masuk dalam kediamannya Allah yang lebih dekat. Guys, selalu dikatakan 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan, memuji-muji Tuhan. Ya ampun, Daud itu bukan pengangguran. Ya kalau pengangguran kita nggak bisa ngomong lah, nggak usah dibahas. Daud itu raja waktu itu, dia sibuk luar biasa. Tahu sendiri ya, presiden itu agendanya padat. Abis ini meresmikan ini, abis ini meeting ini, abis ini kesini, kunjungan dan lain sebagainya. Tapi bagi Daud, Tuhan itu jauh lebih penting dari urusan kenegaraan. Urusan kenegaraan, pelayanan, ibadah, yang liturgi itu penting. Tapi jauh lebih penting mendekat pribadi sama Tuhan. Mengenal hati Tuhan, ngobrol dari hati ke hati. Lalu Daud juga bilang gini guys. Ya Bapa, jangan ambil ya rohmu daripadaku. Dia bilang, aku gak bisa hidup tanpa rohmu ya Tuhan. Please, jangan ambil. Keren banget sih hatinya Daud guys, bener gak? Itu buat Tuhan, ini hambaku cute banget sih. Lucu banget sih, baik banget sih. Dia kok mau dekat sama aku terus ya. Dan Tuhan terkesan dalam. Kenapa? Karena Tuhan sendiri pengen dekat sama kita. Dan sering kali, kalau saya mau boleh jujur, kita nggak pengen itu dekat sama Tuhan. Kita nggak seberapa rindu dekat sama Tuhan.
Kalau kita datang sama Tuhan bukan rindu, tapi seringkali apa? Datang dengan banyak permohonan, permintaan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Tuhan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kebutuhan kita. Guys, boleh nggak saya ajarin sekali-sekali? Kamu datang sama Tuhan nggak minta apa-apa. Tuhan, ini aku nggak minta apa-apa. Aku cuman pengen dekat sama Tuhan. Oh my God. Tuhan, apa kabar? Apa hatimu hari ini? Tuhan, apa kerinduanmu? Tuhan, Engkau mau melakukan apa bagi aku? Seringkali kita datang sama Tuhan hanya untuk pengen, Tuhan, aku butuh ini, aku pengen ini, aku mau ini, aku tolong ini. Terus aku. Berhenti. Tapi tanya Tuhan, Tuhan kau mau apa untuk aku lakukan? Tuhan kau mau apa untuk aku melaksanakan? Ya guys, cari Tuhan, cari wajahnya. Dan guys, kalau kamu dekat sama Tuhan, ya biasanya ngomongnya nggak teriak-teriak, ngomongnya nggak kenceng-kenceng, ngomongnya lirih, ngomongnya pelan. Coba perhatiin ya, suami istri kah, orang pacaran kah, orang yang dekat kah, ngomongnya nggak kenceng-kenceng kan guys. Ngomongnya itu pelan, karena saling dekat, saling memahami. Mungkin kamu hanya ngomong lirih sama Tuhan. Saya mau dorong kita semua, woi ayo punya waktu berdua dengan Tuhan yang kita benar-benar siapkan waktu yang terbaik, bukan waktu sisa yang sudah capek, bukan waktu sisa yang ya kalau ada ya waktu ya. No. Kita mau persiapkan, sediakan waktu yang terbaik, bisa fokus, bisa nggak ngantuk, udah sisa tenaga bukan, tapi masih fresh, masih terbaik. Nggak masalah kalau mau pagi atau malam, silahkan pilih yang terbaik. Tapi dan guys, pengalaman saya ketika saya datang cari wajah Tuhan, seringkali handphone itu sangat mengganggu. Ya, penasaran pengen buka ini, ya nggak bisa fokus, matiin. Saya nekat matiin handphone saya, laptop saya. Saya hanya berdua hening dengan Tuhan. Tuhan, ini aku. Saya mulai menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Karena saya bisa fokus sama Tuhan. Lalu saya nyanyi buat Tuhan. Tuhan, suaraku gak bagus, tapi aku mau nyanyi buat Engkau. Aku mau nyanyi ya Tuhan, boleh ya Tuhan, dari hatiku. Tuhan senang guys. Saya berani bilang gini, lebih baik kamu nyanyi buat Tuhan, fokus dengan segenap hati 5 menit aja, itu berharga, bernilai tinggi, daripada kamu nyanyi gak dengan hati, gak fokus 1 jam. Setuju? Nah, ketika kau nyanyi sungguh-sungguh, yang saya alami guys, biasanya hadirat Tuhan turun, melawat saya, menjamah saya. Ketika kita connect dengan Tuhan gini guys, impartasi Allah itu turun bagi kita. Apa? Damai sejahtera tiba-tiba memenuhi hidup saya, memenuhi hati saya. Sukacita surga memenuhi hati saya. Tiba-tiba kekuatan dari Tuhan itu turun. Saya jadi orang yang jauh lebih kuat ketika saya dekat dengan Tuhan menghadapi kehidupan ini. Masalah datang gunung-gunung gede, itu nggak kerasa apa-apa, nggak takut apa-apa guys. Tapi kalau orang jauh dari Tuhan, masalah nggak usah gunung guys, masalah kecil aja, keder, takut, gemetar. Aduh, masalah. Woi, kamu lupa kamu punya Tuhan yang hebat. Tapi kalau kamu dekat Tuhan, kamu nggak takut apa-apa lagi guys. Amin. Lalu selain kekuatan, ada penghiburan dari Tuhan. Ketika mungkin kau sedang galau, kau sedang sedih, ada penghiburan dari Tuhan. Karena Roh Kudus itu roh penghibur bagi kita. Lalu tiba-tiba ada kreativitas, ada hikmat Tuhan. Saya selalu siapkan kertas, bahkan handphone saya matikan, saya fokus sama Tuhan.
sama pulpen. Tiba-tiba Tuhan ngomong, saya catatin. Tiba-tiba Tuhan ngomong, saya catatin. Ini ilahi. Saya dapat dari Tuhan yang ilahi, yang bermutu tinggi, berkuasa. Amin. Guys, ayo dekat sama Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan itu pengen banget dekat kita. Jangan dicuekin Tuhannya. Amin. Ayo menghabiskan waktu berdua dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Cari pribadinya. Jangan cari berkat-berkatnya. Senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Datang masuk dalam hadiratnya, Tuhan, ini aku. Tuhan, apa kabar? Hatimu hari ini seperti apa? Engkau hari-hari ini sedang rindu apa sih Tuhan? Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan bagi Engkau? Engkau mau apa? Aku mau lakukan bagi Engkau. Ada kedekatan dengan Tuhan. Seringkali Tuhan ngomong ini, kamu lakukan ini Jim, kamu lakukan ini Jim, nanti lakukan ini ya. Kamu gini ya, kamu gini ya. Oke Tuhan. Amin. Ayo dekat dengan Tuhan. Punya waktu berdua dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang saya maksud di sini itu dekat personal dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan. Ya. Bukan doa di gereja, bukan doa mezbah keluarga, satu keluarga bareng-bareng. Bukan itu yang saya maksud. Bukan doa pagi bareng-bareng. Bukan ibadah bareng-bareng, bukan. Tapi personal dengan Tuhan. Berdua dengan Tuhan. Waktu khusus. Menghabiskan waktu hanya berdua dengan Tuhan. Kadang-kadang nggak perlu ngomong yang besar-besar. Hanya ngomong yang sederhana-sederhana. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih yang Kau baik. Ngomong sebagai seorang dekat. Kadang-kadang saya hanya sebut nama Tuhan Yesus dan haleluya. Yesus, thank you. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Lalu, seringkali juga kita perlu berdiam diri. Ya, Tuhan, kalau Engkau mau ngomong, aku siap mendengarkannya. Diam, saudara. Ya, seperti hatinya, ayo Tuhan ngomong sesuatu, saya mau dengar dong. Ngomonglah, please. Seringkali kita datang sama Tuhan, ngomong banyak, minta ini, minta itu, minta itu. Amin, langsung pergi. Padahal mungkin Tuhan pengen ngomong, ya pergi. Kasih waktu buat Tuhan. Kasih kesempatan buat Tuhan. Untuk bicara. Doa itu dua arah, bukan satu arah. Katakan amin. Bukan satu arah, tapi dua arah. Ngobrol. Kita ngomong, kita juga mendengar Tuhan berbicara. Itu indah, luar biasa. Enggak, saya mau lanjut tadi bahwa ketika seseorang dekat dengan Tuhan, dia tidak takut apa-apa lagi. Dia tidak khawatir, dia tidak cemas terhadap kehidupan ini. Tantangan boleh datang, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia seperti mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Tinggal tenang terletak kekuatanmu, kata firman. Betul? Tinggal tenang itu kekuatan kita. Ya. Kalau kamu muji Tuhan, dalam rangka menyembah Tuhan, dekat sama Tuhan, carilah lagu-lagu yang bukan untuk memberkati kita. Memberkati aku berlimpah-limpah. Bukan itu. Tapi cari puji-pujian yang murni menyenangkan Tuhan. Murni untuk memuliakan Tuhan. Cari. Rasanya beda, guys. Karena kalau aku itu jatuhnya egois. Jatuhnya nafsu sendiri. Tapi carilah yang memuliakan Tuhan.
keuntungannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Amin. Ya, nggak minta apa-apa Tuhan, aku nggak minta apa-apa kali ini. Aku cuma pengen deket Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati bersama dengan Engkau. That's it, God. Nggak minta apa-apa kok. Ya, ini dalam rangka bukan doa syafaat ya. Ini dalam rangka kita dekat dengan Tuhan. Amin. Percaya nggak saudara? Ketika engkau cari Tuhan, lebih dari yang lain. Cari Tuhan lebih dari berkat-berkatnya. Cari Tuhan lebih dari mujizatnya. Cari Tuhan lebih dari pertolongannya. Kamu tahu ayat yang bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang utama itu pribadinya Tuhan. Kerajaan Allah itu bicara tentang hal yang utama, yaitu Tuhan sendiri. Lalu ternyata semua kebutuhan kita, keperluan kita, ya, itu tambahan yang akan disediakan nantinya. Tapi carinya Tuhan dulu. Amin. Bahkan saya berani bilang, kadang-kadang kita nggak perlu minta Tuhan cukupkan, Tuhan jawab, Tuhan buka jalan, Tuhan sediakan. Kenapa? Karena kita cari Tuhannya. Karena kita pengen bilang, karena kita cari Tuhannya dahulu, pribadinya dahulu, nanti semua urusan tambahan itu akan diberikan kepada kita. Jadi jangan kau balik, seringkali kita datang sama Tuhan, cuma minta berkat-berkatnya, mujizatnya, cari tangannya, nggak pernah cari pribadinya. Kita datang untuk memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita, bukankah itu jahat? Saya minta, boleh nggak kepada kamu yang dengar video ini, setiap hari, sediakan nggak usah banyak-banyak, waktu 30 menit aja untuk Tuhan. Waktu terbaiknya, bukan sisa-sisa. Dimana kamu fokus, nggak diganggu oleh urusanmu apapun. Hanya kamu dengan Tuhan. Kunci pintu, kasih tahu orang rumah, sebisa mungkin saya nggak diganggu ya, saya mau cari Tuhan. Matikan semua handphone. Hanya engkau berdua dengan Tuhan. Menghabiskan waktu berdua dengan Tuhan. Masuk dalam hadiratnya. Mencari wajahnya. Menikmati pribadinya. Nyembah dengan hati yang murni. Memuliakan Tuhan dengan hatimu. Segenap hatimu. Cari wajahnya. Gak kerasa guys kalau saya. Pengennya setengah jam. Tiba-tiba udah 2 jam. Tinggal di hadirat Tuhan itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi jangan sampai over ya, kelebihan, ngawur. Kita ada kerjaan, kita tinggal. Kita ada keluarga, kita nggak urusin. Tanggung jawab kita lalaikan. Nggak boleh. Ya, atur waktu. Kak, saya sibuk. Sibuk ya? Ya udah, 2 hari sekali 30 menit. Masih sibuk? 3 hari sekali deh 30 menit. Saya komitmen sebisa mungkin. Gak sampai lebih dari 3 hari. Saya cari Tuhan. Sungguh-sungguh. Pribadi. Dekat. Ya. Untuk membangun kebiasaan ini mungkin tidak mudah. Perlu usaha khusus. Membangun kebiasaan itu gini guys. Gak bisa langsung instan. Gak bisa. Tapi ada prosesnya. Tapi ketika kamu sudah menemukannya, ya, seperti naik rel gitu, kamu akan jalan terus. Kamu bahkan bisa di titik ini guys. Waduh, aku nggak bisa kalau jauh dari Tuhan. Kayak Daud itu loh. Tuhan, jangan ambil rohmu ya please, jangan ambil rohmu. Sepertinya nggak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Sepertinya nggak bisa hidup kalau nggak dekat Tuhan. Amin. Ketika engkau lakukan ini dalam kehidupanmu guys, dengar baik. Kamu akan jauh lebih kuat. Kamu akan jauh menerima kuasa Tuhan. Hikmat Tuhan, kreativitas dari Tuhan. Kekuatan Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa.
Amin. Lalu kuasa gelap nggak berani mendekat kepadamu karena kamu dekat Tuhan. Lalu guys, lalu perhatikan ini. Orang yang dekat sama Tuhan, tiba-tiba karakternya berubah. Dia nggak pengen melakukan dosa lagi. Ya, dengan sendirinya. Tiba-tiba ada seperti kekuatan untuk menolak dosa. Lalu guys, orang yang dekat sama Tuhan, perkataannya itu nggak lagi negatif, nggak jadi menjadi syak bagi orang lain, menyakiti orang lain. Perkataannya selalu perkataan berkat yang membangun guys. Iya. Nggak mungkin guys, orang yang ngaku dekat sama Tuhan, tapi perkataannya jahat itu nggak mungkin. Yang ada malahan, kemungkinan dia nggak pernah dekat sama Tuhan, karena perkataannya jahat. Demikian juga dengan tingkah laku dan perbuatannya guys. Orang yang dekat sama Tuhan nggak mungkin perbuatannya jahat, amin. Nggak mungkin sikap tingkah lakunya jahat, nggak mungkin guys. Kenapa? Karena ketika dekat sama Tuhan, ada hubungan dekat, Tuhan seringkali menegur, ada hubungan, seringkali dia sungkan dengan sendirinya. Ya. Singkatnya gini, kalau kamu dekat sama Tuhan, continue terus. Hidupmu akan jauh lebih baik. Hidupmu akan jauh naik level. Hidupmu akan jauh meningkat, guys. Hidupmu akan jauh dipakai Tuhan dan menjadi berkat. Ya. Amin. Ayo dekat dengan Tuhan. Ayo kembangkan keintiman dengan Tuhan. Dan saya berani bilang ini. Tuhan itu jauh lebih pengen dekat sama kamu daripada kamu pengen dekat sama Tuhan. Tuhan mendambakan, Tuhan merindukan hubungan yang dekat. Contoh terakhir ya, contoh terakhir. Kamu tahu Henok guys? Henok bergaul dengan Allah 300 tahun lagi dikatakan. Henok itu setiap hari berdua dengan Tuhan, ngobrol, bergaul. Tuhan senang banget. Buktinya apa? Buktinya Henok akhirnya matinya gimana? Nggak mati dia guys. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke surga, ke kediamannya Allah. Sepertinya gini, Nok. Aku nggak mau jauh dari engkau, Nok. Selama ini kita udah dekat. Nok, udah ikut aku aja yuk ke kediamanku yuk, ke rumahku yuk, surga yuk. Tapi Tuhan, mungkin ya, aku kan manusia, aku daging. Daging mana bisa masuk surga? Surga mah tempatnya roh. Ah, gampang itu. Apa sih yang nggak bisa aku lakukan? Aku kan Allah. Kira-kira gitu. Lalu Henok diangkat hidup-hidup. Diajak Tuhan ke kediamannya Allah di surga. Di sebelahnya Allah. Dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan pengen dekat dengan kita. Nggak pengen jauh sama kita. Dia pengen dekat sama kamu. Amin. Ayo dekatlah sama Tuhan. Amin. Besok hari Minggu kita merayakan Paskah. Ya tadi saya bilang video ini bisa ditonton kapan aja. Tetapi pas momennya Paskah, biarlah kita merenung lagi. Tuhan Yesus itu kok mau ya mati buat kita. Ternyata tadi saya bilang Tuhan pengen nyambung lagi sama kita. Gak terpisah lagi. Tuhan sampai melakukan itu loh guys. Ya lahir ke dunia, turun jadi manusia. Menderita yang luar biasa. Hanya untuk dekat dengan kita. Gak masuk akal saya kalau kita gak mau dekat sama dia. Ya, ayo. Inilah kekristenan yang sejati. Saudara tahu nggak? Kesuksesan kekristenan itu bukan dilihat berapa banyak pelayananmu, berapa banyak engkau ayat Alkitab hafal, bukan. Tetapi kekristenan yang sukses adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana ketaatanmu dengan Tuhan. That's it. Oke? Sekarang bayangkan sebentar. Tuhan menunggu kamu datang. Dia seperti bilang ke saya,
Dan dia bilang sama kamu gini, nak, sini loh, duduk dekat aku. Jangan sibuk, jangan kemana-mana. Aku mau dekat sama kamu, nak. Aku pengen dekat sama kamu. Oh my God. Dan dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan, damai sejahtera, berkat-berkat rohani, penghiburan, hikmat, kreativitas, dan lain sebagainya. Amin. Amin. Yuk kita doa yuk. Bapa di surga, hamba berdoa di momen Paskah ini. Kami menyadari sesungguhnya kasih-Mu terlalu banyak. Kasih-Mu kebanyakan Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar. Dan saat ini kami menyadari Engkau rela mati menderita supaya kami bisa terhubung kembali dengan Engkau. Supaya kami bisa kembali dekat dengan Engkau. Engkau rela bayar harganya dengan nyawa-Mu ya Tuhan. Hanya untuk dekat dengan kami. Ya ampun Tuhan, ya ampun. Dan biar hati yang seperti itu juga kami miliki. Kami pengen dekat dengan Engkau. Biar hati kami Engkau jamah. Kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Yang selama ini mungkin kami jauh. Hati kami jauh. Kami gak peduli dengan hati-Mu. Kami gak peduli dengan hubungan ini. Tapi kami hanya memanfaatkan Engkau untuk kebutuhan kami, kepentingan kami. Biar hari ini Tuhan, hati kami berubah. Biar hari ini kami bertobat Tuhan. Roh Kudus, Engkau ini sebut penolong bagi kami. Kiranya Kau bantu kami untuk dekat kepadamu. Untuk melekat kepadamu. Untuk cari Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh jamah teman-teman yang sedang menonton video ini. Berikan mereka gairah cinta kepadamu. Untuk cari Engkau setiap hari haus dan lapar akan roh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadi dalam kehidupan mereka. Kami sudah berdoa ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.